mengatakan bahwa seandainya kita berjalan dari arah timur bumi sampai arah timur barat dengan muka, dengan membaca sholawat ke Rasulullah SAW menggunakan kaki, berjalan dengan muka kita, ya, dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan menangis rindu ke Rasulullah SAW, belum bisa kita melaksanakan bersyukur, berterima kasih atas jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai manisnya rasa gula, sampai nikmatnya rasa sate mungkin, ya, itu sebab kita mendapat syafaat, riayah, perhatian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, kalau kita ingin bertambah rajin ibadah, kalau kita ingin bertambah istiqomah, kalau kita ingin anak cucu kita, ya, menjadi orang soleh-solehah, satu, gabungkanlah hati kita, kuatkanlah ikatan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sangat rindu kepada kita, ya, Rasulullah sangat rindu kepada wasyauqa ila ikhwani, katanya, ya, alangkah rindunya aku kepada saudaraku. Ya, jangan ceramah bareng sama saya, ya, kalau ceramah di belakang aja, ya, ya. Kata Rasulullah SAW, wasyauqa ila ikhwani, aduh, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Qalu ya Rasulullah, ya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna ikhwanaka, bukankah kami saudara paduka, katanya. Ya, Rasul menjawab, la antum ashabi, kalian ada sahabatku, walakin ikhwani, akan tapi saudara-saudaraku yang aku rindukan mulai saat ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW setiap hari memandang kita. Kalau ada di antara kita membaca sholawat, Nabi gembira. Kalau di antara kita taat kepada Allah, Nabi gembira. Tapi tatkala ada satu kita melanggar perintah Allah, maka Nabi menangis. Tidak sebatas itu, Nabi membacakan istighfar kepada umat-umatnya yang menentang kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap detiknya kita mendapat doa Rasulullah SAW. Setiap detiknya kita mendapat doa dari Rasulullah. Ini bayangkan, harus kita tumbuhkan cinta. Ya, saya ulang lagi, kita bisa mendapatkan kemuliaan, bahkan kita bisa selamat dunia akhirat, bahkan kita bisa mendapat derajat yang tinggi, satu, menurut kadar kecintaan kita, mengikutinya kita kepada Rasulullah SAW. Ini, jadi Rasulullah sampai segini cintanya. Ya, qalu, para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara paduka wahai Nabi? Qala, Nabi menjawab, la, bukan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, akan tapi teman-teman saudara-saudaraku, unasun ya'tuna min ba'di, yaitu manusia-manusia yang datang setelah aku meninggal. Amanu bi, yang mereka beriman kepadaku, walam yarawni, tapi mereka tidak pernah melihatku. Siapa kira-kira itu? Kita beriman gak kepada Nabi? Kita beriman gak kepada Nabi? Ya, kita sholat, kita tadi baca maulid, kita baca sholawat, kita melakukan warna-warni, kita pakai gomis, pakai sorban, pakai kopiah, hadir di majlis ini karena cinta, karena mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ini rasa kecintaan kita ke Rasulullah SAW. Kita yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad mulai dulu sebelum kita lahir sudah dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walakin ikhwani, akan tetapi saudara-saudaraku, unasun, manusia, ya'tuna min ba'di, yang mereka datang setelahku, amanu bi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, tapi mereka tidak pernah melihatku. Pernah gak kita melihat Nabi Muhammad? Pernah gak kita bertemu dengan Nabi Muhammad? Dari mana kok kita bisa beriman kepada beliau? Karena ini kecintaan baginda Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kita getol baca maulid, insya Allah kalau kita getol hadir maulid, insya Allah kalau kita masih ada cinta kepada maulid, pasti kita akan masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad. Ini kabar gembira bukan dari saya, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, saya bangga, Masya Allah. Ya, jadi membaca manaqib, membaca maulid, Masya Allah, berbeda tapi maknanya satu, memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda SAW? Inni li ru'yatihim la tahuzzunil aswaq.
Sungguh aku ingin melihat mereka sampai setiap detiknya gemetar hatiku ingin bertemu dengan mereka, ingin melihat mereka, yaitu orang-orang kita semuanya yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak pernah melihat wajah suci baginda Nabi Muhammad. Semoga kita nanti dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita sekarang, kita yakin Nabi hadir kepada kita, membersihkan batinnya kita, membersihkan dosa-dosa kita dengan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita hadir pengajian yang di situ disebut nama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang dari sini hajat kita digobol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat dunia kita, hajat ukhra kita, dan anak cucu kita semua kita mintakan kepada Allah. Nabi melihat kita semuanya. Inna Muhammadan wa aliyan wa fatimata yanzuru ilakum min ananis sama, kata maha guru saya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan melihat kita di petualang lain sana. Tatkala ada umatnya, tatkala ada umatnya membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mendekat, ya, melihat satu persatu dari umatnya, melihat kita tadi. Kata siapa ini? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, man shalla alayya ja'at ruhi indahu, katanya. Barang siapa yang lisannya membaca sholawat kepadaku, maka rohku datang kepadanya. Datang Nabi kepada kita, bukan datang menolong saja. Dalam satu riwayat dalam kitab Faidul Mukhtarah, ya, salah satu pendapat dari Bahru Zain bin Sumaid mengatakan, apabila ada satu tempat dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, Nabi datang, Nabi minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangi tempat yang di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad, entah maulid Barzanji, entah maulid Ad-Dibai, entah maulid Syariful Anam, atau maulid-maulid yang lainnya. Di situ ada sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap kali dibacakan maulid, Allah, Nabi Muhammad SAW minta izin kepada Allah untuk hadir di tempat tersebut. Perhatikan, Nabi hadir di tempat bukan sendirian, ditemani oleh semua para nabi, ditemani kepada semua para aulia, datang semua datang di satu tempat yang di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad. Nah, kalau kita ingin rumah kita barokah, desa kita barokah, diri kita barokah, satu, bacalah maulid Nabi Muhammad. Lestarikan, ya. Kalau ada satu majelis yang di situ dibacakan maulid, ada satu majelis yang ada ustadz memimpin membaca maulid, datangi, dukung, bantu. Bukan untuk apa? Kita perlu syafaat Rasulullah SAW. Kita perlu pandangan dari Rasulullah SAW. Kita katakan kita butuh doa dikabul, katakan kita butuh dunia, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Satu yang megang kuncinya, ijabahnya di dalam kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Paham Bapak, paham? Nah, ini sekelumit ya, rasa kagum saya mendengar maulid yang belum saya dengar lagamnya. Sampai saya nggak paham, nggak bisa ngikuti. Karena lagunya, masya Allah, ya mungkin lagu keroncong kalau ini ya. Lagu keroncong, kalau biasanya lagu pop, lagu dangdut, ini lagu keroncong ini, masya Allah. Bulat kayak kalau saya boleh. Tapi masya Allah sama saja. Saya bukan mendiskutin, saya dukung, masya Allah. Ini harus dilestarikan. Pasti ada sananya guru sampai Rasulullah SAW yang membaca seperti ini, insya Allah. Mudah-mudahan kabul semua hajat kita. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah nggak kerasa. Ya, sudah 20 menit. Ya, ini bahasnya bagaimana ini? Ya, ini siapa ini? Taufik, masya Allah, namanya Taufik Fibriansa, seperti saya namanya. Ya, masya Allah, Taufik. Ya, tapi masya Allah nggak dengan saya masih. Ya. Taufik artinya apa? Hidayah. Ya, kalau kita menamakan anak nama yang mulia-mulia, ya, nama yang di dalamnya ada doa. Jangan mengikuti nama yang keren-keren tapi maknanya tidak ada. Ingin ganteng dinamain Ronaldo, ya, salah itu. Ingin kuat namanya Mike Tyson, salah. Iya. Ingin apa namanya itu jadi pembalap namanya Lionel Messi. Apa? Rossi ya. Iya, jangan. Nama bisa membawa anak menjadi orang soleh. Nama mungkin walaupun bejat orangnya bisa mendapat syafaat kalau pada hari kiamat. Masya Allah. Ya, jadi awal langkah kewajiban orang tua yang harus dikerjakan tatkala melihat anaknya lahir, bapak harus menyarikan nama yang baik untuk anak
anaknya. Kata maha guru saya yang mulia Samsul Ustaz Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bagi mengatakan innal insana min ismihi nasib. Sungguhnya setiap manusia dari namanya akan mendapat bagian. Kok namanya itu baik, insya Allah akan dimudahkan menjadi orang-orang yang baik. Kok namanya jelek, nah, disunahkan bahkan diwajibkan. Ada orang namanya Fir'aun, ada nggak? Ada namanya Tuhan, ada nggak? Ada orang Banyuwangi, iya, namanya Tuhan. Bagaimana itu? Ya, yang samar, perhatikan, yang samar sama namanya Tuhan, yaitu Robbi. Ada anak namanya Robbi, artinya Tuhanku itu. Iya. Bahkan ada juga orang namanya Syaiton, orang Palembang, guru lagi. Kenapa dinamakan Syaiton? Ya, kalau nama lainnya saya sakit, kalau nama Syaiton, masya Allah seger katanya. Iya, penyakit takut sama Syaiton. Jangan itu. Hukum merubah nama ada 5. Bahkan iya, kalau ulama menjelaskan hukum merubah nama ada 5. Yang pertama wajib, seperti tadi itu, nama Syaiton, iblis, ya kan? Biar ditakuti orang, namanya apa? Ifrit. Jangan. Ya. Ngerti? Ada sunnah diganti kalau namanya tidak ada maknanya. Makruh diganti, sudah namanya bagus diganti dengan nggak bagus, ya. Mubah saja mungkin, ya. Kalau mau nikah, hitung tidak cocok hitungannya, diganti dengan nama yang baik, mubah saja, ya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita mempunyai anak pertama kali harus dinamakan dengan nama yang baik. Salah satunya Taufik, Muhammad, Abdurrahman, ya. Khairul asma'i ma hummid wa ma hubbid. Sebagai nama itu yang diawali dengan Ahmad atau Muhammad, atau yang diawali dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Qadir, dan Abdul yang lain. Ya. Paham? Nah, jadi ingat, jangan ikuti orang-orang kafir atau artis. Dia jadi artis, jangan. Kita butuh satu, mempunyai anak yang soleh. Kebanggaan yang paling teratas, tertinggi, tidak bisa memandandinginya tatkala kita mempunyai anak yang soleha. Harus kita kejar sekarang bagaimana caranya kita mempunyai anak yang soleh. Salah satunya sering hadir majelis ilmu. Paham Bapak? Paham? Masya Allah. Ya, ini mau membahas yang lainnya terlalu panjang ya. Mungkin Bapak sudah lapar Pak ya? Ya sudah lapar semuanya. Ya, ini kalau saya ngomong terus nanti Masya Allah banyak yang ngomong ya kan ya. Yang penting Masya Allah kita doakan taufik terbiasa, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh ya, dan anak kita semua jadi anak yang soleha. Walaupun di dunia bagaimanapun tetap kita meninggal, anak kita bisa membanggakan hati kita semuanya dan bisa nuntun kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di Jatiroke ini saya punya 2 jadwal. Ya, 2 jadwal. Kalau ingin ngaji yang lama, silakan hadir 2 jadwal itu. Ya, yang dipimpin oleh Arif ini. Ya, saya ngaji di tempat itu, di depan rumah saya. Cucuk. Iya, ngaji juga. Iya, saya nggak bisa panjang sekarang. Soalnya langsung pindah ke Sayang. Ada rutinan juga. Iya, tugas kita mendoakan siapa ini Taufik Febriansah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Tugas kita sekarang bagaimana kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara tadi menebarkan bacaan sholawat, menghadiri pembacaan sholawat, mengadakan pembacaan sholawat, ya, mendukung orang-orang yang mengadakan pembacaan sholawat dan pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita termasuk dari orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa ada dalilnya? Ada. Kata Rasulullah SAW dengan berbagai riwayat yang berbeda. Akrobun nasi minni manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum aliyah sholata. Paling didekatkannya manusia, paling dekatnya manusia kedudukannya di sisiku kelak pada hari kiamat, perhatikan, yaitu seseorang yang paling memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena momen ini kita pahami satu, akrobun nasi manzilatan, ya, akrobun nasi minni manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum aliyah sholata. Rawahul Muslim al hadits atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dekatnya
tempatnya manusia di sisi baginda Nabi Muhammad SAW, kedudukannya, tempatnya kelak pada hari kiamat jadi di surga, yaitu seseorang yang paling banyak lisannya membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Pegang ini. Walaupun kita orang bodoh, kita nggak punya keturunan orang mulia, kita nggak punya ilmu, amal kita sedikit, pegang ini. Perbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan tujuan apa? Agar kita kelak didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua digubul hajatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua yang hadir di sini mendapat rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah.